Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang Pak Maksum, Pak Maksum Roisaf Eskom Mkom. Nah, Bapak dari PCR ya Pak ya. Betul, Bu. Nah, saya diinfokan bahwa Bapak adalah fasilitator SPMI dari kementerian nih. Betul. Alhamdulillah seperti itu, Bu. Alhamdulillah, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selamat datang Pak di Dumai, di kampus Alhamdulillah. Universitas Dumai. Terima Hari ini kasih. sudah selesai kegiatan Sudah. dari Dikti ya mengenai Betul. SPMI. Kita mungkin di sini santai aja Pak karena mau bicara-bicara mengenai bincang-bincang mengenai SPMI karena Oke. kebetulan saya sendiri sebagai kaprodi hukum memang kaprodi baru jadi masih banyak yang perlu saya ketahui, banyak ilmu yang perlu saya gali dari Bapak sebagai ini ya fasilitator SPMI gitu. Insyaallah, Bu. Siap. Siap ya Pak ya, terima kasih Pak atas kesediaannya untuk bergabung dalam podcast ini. Eh, ada sedikit beberapa pertanyaan yang perlu, mungkin pertanyaan mendasar lah. Sebenarnya SPMI itu untuk di universitas itu apa manfaatnya, lalu bagaimana pelaksanaannya gitu Pak? Siap. Mungkin karena tadi Ibu sampaikan dari dasar gitu, Bu ya. Iya. Sebetulnya yang pertama, SPMI itu kan sistem penjaminan mutu internal. Itu yang pasti bagi perguruan tinggi wajib menjalankan karena itu amanah dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Nah, di dalam undang-undang itu kan salah satu semangat yang diusung adalah otonomi perguruan tinggi. Di dalamnya termasuk tadi pengelolaan perguruan tinggi, termasuk penjaminan mutu internalnya. Nah, seperti itu. Nah, lebih naik sedikit itu kalau yang sekarang ada di Permendikti Nomor 39 tahun 2025 itu di sana diatur tentang SPM Dikti, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi secara nasional yang komponennya terdiri dari SPMI dan SPME atau akreditasi. Nah, jadi kalau tadi bincang-bincang tentang SPMI, manfaatnya bagi perguruan tinggi, paling nyata dampak dari implementasi SPMI yang baik nanti akan berdampak dari akreditasinya, seperti itu. Baik, berarti itu nanti berjalan juga dengan bagaimana prodi menjalankan program studinya, Betul, pelaksanaannya, lalu betul, dikontrol dengan SPMI ini ya Pak ya betul, berarti. betul, Jadi harus sesuai dengan penjaminan mutunya ini. betul. Jadi gini Bu, kalau di Permendikti Saintek 39 2025 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi tadi, itu ada komponen yang disebut dengan SNDikti, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang tadi itu adalah standar minimal yang ditetapkan oleh negara yang harus dijalankan oleh semua perguruan tinggi termasuk dalam menjalankan proses pembelajaran di Pembelajaran. program studi tadi. Jadi di sana ada minimal SKS dan segala macam itu diatur di sana. Nah, itulah yang nanti dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi SNDikti tadi secara internal di setiap perguruan tinggi harus menetapkan ulang menjadi standar pendidikan tinggi yang disebut itu. Jadi ada standar nasional pendidikan tinggi yang minimal se-Indonesia ditetapkan ulang menjadi standar pendidikan tinggi dan itu yang harus dijalankan di masing-masing perguruan tinggi Ya, seperti itu. artinya pemenuhan SPM ini juga pasti akan berpengaruh juga terhadap bagaimana nanti proses akreditasi terhadap Betul, pemenuhan SPMI ini ya Pak ya. betul seperti itu. Kemudian kan Bapak dari fasilitator SPMI kementerian nih Pak. Betul. Kira-kira ada program apa nih di tahun ini Pak? Kalau tahun ini ada banyak sekali program karena ini sudah akhir tahun. Ini yang sedang berjalan sekarang ini ada sosialisasi Permendikti Saintek nomor 39 2025 itu karena kan diundangkan per 2 September Ya, baru 2025 ya yang Pak ya lalu. memang Jadi ini sampai akhir tahun sosialisasi seluruh sosialisasi. Indonesia. Untuk wilayah 17 itu dilakukan di Pekanbaru, insya Allah nanti tanggal hari Senin depan, tanggal 17 ya. Seperti itu. Oh, oke Pak. Kira-kira Pak, kira-kira nih Bapak udah berapa lama nih untuk di SPMI ini? Dari 2017-18 kalau nggak Nah, salah. kira-kira apa nih yang menarik dari atau temuan-temuan atau apa kira-kira perbaikan ke depannya yang perlu dilakukan untuk program studi gitu, Pak? Oke, untuk program studi Bu ya. Kalau untuk program studi sebetulnya yang harus dipahami adalah bahwa tadi Undang-Undang 12 tahun 2012 itu sudah menjamin
setiap perguruan tinggi diberikan otonomi. Makanya tadi kalau di program studi prodi yang sama di kampus yang berbeda, kurikulumnya ada diferensiasi dan seterusnya. Iya. Itu sudah diberikan otonom. Nah, maka begitu juga dengan nanti arah perkembangan prodinya mau kemana, baik dari sisi akreditasi, mau ke akreditasi internasional, atau mau ke unggul melalui lembaga akreditasi mandiri. Nah, disitulah nanti SPMI itu berperan. Jadi kalau tadi sudah saya sampaikan di awal, SNDIKT sebagai standar minimal harus kita penuhi. Nah, selanjutnya pengembangannya, kita ingin unggul. Contoh kalau di prodi Infokom, berarti kita harus mengidentifikasi untuk unggul di dalam Infokom apa saja yang harus dipenuhi, dan itu ditetapkan di dalam standar SPMI tadi, sehingga nanti siklus PPEPP SPMI-nya berjalan. Begitu siklusnya berjalan, saat kan kalau siklus PPEPP setiap tahun akan dijalankan, begitu masuk periode akreditasi, hasil siklus itu tinggal ditarik, digunakan untuk menyusun evaluasi diri akreditasi. Nah, alurnya seperti itu. Oke Pak, oke. Ini kan alhamdulillahnya nih Universitas Dumai ini mendapat hibah SPMI ya Pak ya. Kira-kira ada berapa banyak universitas atau kampus yang mendapatkan itu di wilayah Riau tuh Pak kira-kira? Wah, saya nggak pegang datanya Bu Nggak ya, tahu ya, Pak, tapi ya. kalau setahu saya itu kan ada berkelompok Bu ya. Berkelompok, saya nggak ingat data pastinya, mungkin nanti ke LLDikti kita konfirmasi. Baik. Tapi sifatnya memang kalau namanya hibah itu kan pengajuan. Iya, iya. Jadi memang yang mengajukan itu yang akan dapat, dan ya itu saya nggak, kalau jumlah pastinya nggak ingat. Oke. Kemudian indikatornya nih, apakah bagaimana indikator suatu kampus ini sudah memiliki budaya mutu yang kuat gitu? Gimana itu Pak ininya? Wah, ini pertanyaannya berat. Budaya Bu ya, budaya mutu. Kalau kami di fasilitator SPM itu sering mendiskusikan, kalau sudah bicara budaya, itu artinya sudah terjadi sebuah kesepakatan. Iya, artinya sudah sejalan Sudah semuanya ya. artinya gini, kita ya kalau kita bicara budayanya lah dulu, itu kan budaya di suatu daerah dengan daerah lain bisa berbeda. Kenapa itu terbentuk? Diawali dari sebuah kesepakatan. Nah, sama budaya mutu di sebuah perguruan tinggi, kalau bicara bagaimana indikatornya dia sudah berjalan, artinya seluruh komponen yang ada di perguruan tinggi itu sudah memahami kemana arah tujuan perguruan tinggi ini, indikator SPMI-nya atau target-target yang harus dicapai apa, dan semua sudah sepakat untuk menjalankan iya, itu. benar-benar. Nah, seperti itu. Iya Pak. Kira-kira nih Pak, apa kira-kira kesan Bapak ketika masuk di kampus kami? Ini mungkin di luar SPMI lah gitu. Kira-kira lalu apa yang mungkin perbaikan yang perlu kami lakukan gitu? Waduh, ini saya takut salah karena gini, saya ini baru pertama masuk ke Universitas Dumai. Kebetulan juga tadi agak terlambat gitu ya. Jadi tadi saya datang agak terlambat, jadi langsung ke lantai 3 ke auditorium. Tidak banyak memperhatikan, tapi ya sekilas terasa bahwa sedang masuk ke sebuah perguruan tinggi. Nah, itu yang paling utama, karena ya beberapa kali ke berbagai wilayah di Indonesia kadang ada yang vibe atau aura perguruan tingginya itu nggak terasa gitu. Terasa ya, Nah, kalau di sini tadi kita sedang masuk ke sebuah perguruan tinggi, kemudian tadi begitu masuk ke atas ikut kegiatan, banyak mahasiswa juga yang terlibat dan seterusnya, artinya ya terasa bahwa ya di sini ada proses mengajar dan belajar lain-lain mengajar ya. dan seterusnya seperti Padahal itu. di hari Jumat ini biasanya ya nggak terlalu banyak kelas gitu, tapi ya udah cukup inilah ya. Menggambarkan tadi sholat Jumat pun kelihatan banyak mahasiswa Iya, gitu. alhamdulillah. Kemudian Pak, pengalaman Bapak, kita belum cerita mengenai pengalaman Bapak selama SPMI ini bagaimana gitu. Pengalaman dari sisi apanya? Mungkin Jalan-jalannya gitu ya. kemudian ya jalan-jalannya gitu. Kalau jalan-jalannya alhamdulillah dari Aceh sampai Papua udah semua, Bu. Waduh. Jadi yang terbaru kemarin minggu lalu itu dari Aceh gitu ya. LLDikti 13 sama kegiatannya sosialisasi Permendikti-Saintek 39 2025. Kalau bicara kendala dan tantangan di lapangan,
itu hampir merata di seluruh wilayah di Indonesia. Ada beberapa kendala yang sering dijumpai bagaimana SPMI itu dijalankan. Salah satu yang sering dijumpai itu adalah rotasi struktur organisasinya sering terjadi. Jadi tim penjaminan mutu kan, kalau di perguruan tinggi tim penjaminan mutu itu bertanggung jawab siklus PPEPP bisa berjalan. Nah, itu banyak dijumpai di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, itu sering berganti. Iya. Nah, sehingga tadi sebelumnya kita sudah pendampingan dengan Bapak atau Ibu A gitu kan, Iya. tiba-tiba besok ketemu lagi, Pak saya Sudah baru sebulan berbeda Pak. lagi ya. Nah, dan yang disayangkan ketika terjadi pergantian itu banyak yang tidak diikuti dengan handover yang baik. Jadi penerusnya ini malah kayak mulai dari nol Mulai gitu lagi kan. dari Waduh, awal. itu menjadi Ngajarin lagi dari ah, awal atau lebih ini lagi ya itu menjadi kerja tantangan kerasnya. yang banyak terjadi. Iya, 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 Kemudian yang banyak terjadi lagi itu adalah tadi, kalau tadi di awal kita udah sempat bicara budaya itu dibangun dari kesepakatan. Nah, itu yang sering banyak dijumpai. Banyak mindset dari stakeholder di perguruan tinggi yang masih beranggapan kalau bicara penjaminan mutu berarti tugasnya tim penjaminan mutu saja. Sendiri, iya. Padahal itu nggak mungkin gitu. Iya, iya. Namanya nanti audit mutu internal pasti melibatkan Kaprodi, pasti melibatkan semua kepala bagian. Iya. Akreditasi pasti melibatkan semuanya. Nah, yang seperti itu yang belum terbangun, sehingga banyak ketika ketemu teman-teman penjaminan mutu itu merasa kok kayak kami sendirian tidak dapat support dari stakeholder yang lain. Tapi kalau digali lebih dalam, sebetulnya tidak sepenuhnya salah pihak dari perguruan tinggi. Artinya gini, sering kejadian itu gini, ketika dari kementerian ataupun dari melalui LLDikti melakukan sosialisasi, diseminasi lokakarya, itu kan pasti yang diutus dari perguruan tinggi adalah utusan. Iya. Bisa tim penjaminan mutu, bisa pimpinan. Nah, yang sering jadi kendala, begitu kembali ke perguruan tinggi, hasilnya ini tidak tersampaikan Betul. ke yang lain. Iya, iya, iya. Sehingga seolah-olah yang paham hanya segelintir Iya. orang ini, dan itu tidak, ya tadi kalau kita mau bicara budaya mutu kan harusnya itu bisa tersampaikan, didiskusikan sampai disepakati. Dan menjadi komitmen ya. Kalau udah Membangun disepakati, berarti kan jadi komitmen untuk ayo kita jalankan sama-sama menuju sebuah tujuan yang Iya. seharusnya. Nah, itu yang banyak sering terjadi jadi ini ya, di berbagai perguruan tinggi di Kemudian kalau Indonesia. terkait aturannya Pak, apakah saya kurang paham juga mengenai aturan, tapi kayaknya kemarin ada pembicaraan bahwa udah berubah lagi nih ke ini gitu kan, ke permen yang terbaru. Kemudian kan perlu sosialisasi lagi, lalu proses-proses itulah sosialisasi itu juga kan masih tentu akan menjadi kendala-kendala baru juga bagi SPMI untuk ya menegakkan ininya gitu, mengenai standarnya itu tadi ya Pak ya. Jadi kalau boleh saya sedikit bicara terkait yang terbaru, betul. Tadi peraturan terbaru terkait penjaminan mutu pendidikan tinggi itu ada yang sekarang Permendikti-Saintek nomor 39 tahun 2025. Itu menggantikan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023. Iya. Ya, artinya Ya, sudah 2023 berjalan 2 tahun masa transisi. Di ujung masa transisi muncul penggantinya yang seharusnya tinggal melanjutkan 53, tapi ada penggantian dan itu tidak datang tiba-tiba. Iya, iya. Artinya Permendikti-Saintek 39 2025 ini kalau kita bedah lebih dalam itu sebetulnya menguatkan menguatkan spirit dari Undang-Undang 12 2012 yang tadi otonomi perguruan tinggi. Jadi banyak hal yang dulu kan kalau tarik mundur ke belakang lagi ada Permenristek Dikti 62 2016. Itu masih diatur secara agak ketat. ASN Diktinya waktu itu diatur di Permendikbud 3 2020. Itu diatur cukup ya ketat gitu kan. Nah, semakin ke sini sampai ke yang terbaru tadi Permendikti-Saintek 39 2025 itu semakin dilonggarkan. Perguruan tinggi diberikan keleluasaan lebih untuk mendefinisikan sendiri dan ya tadi menetapkan kami mau seperti ini gitu. Ya, artinya berarti kan aturan yang baru ini tentunya juga lebih menguatkan aturan yang sudah ada gitu. Betul. Bukan justru bertentangan. Tidak bertentangan. Betul. Artinya ya saling sudah lebih
memfokuskan lah lagi ya Pak ya. Betul. Kemudian ya tujuannya kan untuk semakin memperkuat penjaminan mutu ini tadi ya Pak ya. Betul. Oke. Kira-kira Pak, apa lagi Pak nih yang harus kita bahas dalam SPM ini? Sebetulnya tadi kalau mau kita bahas SPMI, kalau saya cenderung siapa nih yang akan kita jadikan sebagai audiennya. Kalau anggap ini nanti untuk konteks calon mahasiswa atau masyarakat, SPMI cenderung nggak kelihatan. Iya. Karena dia ada di pengelolaan perguruan tinggi di belakang. Dampak yang terlihat oleh masyarakat atau mahasiswa adalah akreditasi Iya, hasilnya. atau layanan yang diterima oleh masyarakat ataupun mahasiswa ketika datang ke kampus. Ketika SPM-nya sudah berjalan dengan baik, itu layanan akan sudah terstandarisasi, SOP-nya jelas, dan seterusnya, semua proses berjalan efektif, efisien, seperti itu. Tapi nanti kalau kita bicara, mau bahas SPMI dari perspektif program studi lebih dalam, nah berarti kita akan bicara membedah SNDIKT-nya itu. Iya. SNDIKT mulai dari standar kompetensi lulusan yang benar seperti apa, standar proses pembelajaran, sampai di akhir standar pembiayaan pembelajaran, apa saja hal yang harus disediakan gitu kan. Jadi SPMI ini sangat sangat komprehensif, tapi tadi dilihat dari sudut pandang pandang mana, yang mana. seperti itu. Kira-kira Pak apa pesan nih untuk Universitas Dumai? Kalau Universitas Dumai saya yakin tadi juga kebetulan pendampingan gitu kan, sudah kami lihat dokumen-dokumen yang terkait SPMI. Insya Allah tinggal melanjutkan gitu ya. Apalagi saya juga tahu betul Pak Rektor gitu kan. Pak Rektor dulu kami juga pernah aktif sama-sama di SPMI. Jadi saya yakin beliau sangat paham tentang SPMI, dan ya tinggal apa yang sudah ada dipertahankan. Kata kuncinya kalau boleh saya sebutkan adalah memastikan siklus PPEPP terus berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua berarti dengan adanya perubahan yang baru ini adalah nanti pada saat peningkatan di siklus masuk ke siklus baru di peningkatan itu penyesuaian yang perlu dilakukan berdasarkan Permendikbudristek nomor 39 2025 ini perlu dimasukkan di sana gitu. Jadi akhirnya nanti masa transisi 2 tahun yang diberikan sampai 2 September 2027 itu bisa dimanfaatkan dengan baik, seperti itu. Oke. Baik, saya rasa cukup ya Pak ya. Semakin panjang semakin ini Bu ya. Semakin agak anjelimet ya Pak ya. Itu dia, SPM itu gitu Bu. Iya. Karena memang nggak bisa kita bayangkan ya, tapi kita harus menjalankan Betul. prosesnya. Mungkin Betul. akan lebih jelas lagi ketika kita Betul. menjalani satu persatu, kita jalankan standarnya tadi Betul, ya betul. Pak ya. Baiklah, saya akan mempelajari Siap lebih Ibu. baik lagi. Semoga ini juga kan akan bergantung juga kepada bagaimana kualitas prodi dalam menjalankan pembelajaran Siap. dan standar-standar lainnya ya Pak ya. Siap. Terima kasih Bapak atas insight lalu pembelajaran juga bagi kami, bagi saya juga pada khususnya. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali Bu. Saya ucapkan sudah mau bersedia untuk hadir di podcast ini. Kurang lebih saya mohon maaf Pak karena Sama-sama, mungkin Ibu. banyak ketidaktahuan saya. Sama-sama Ibu. Kalau kurang tadi, mungkin kalau penjelasan saya terlalu detail atau bagaimana, saya juga mohon maaf ya. Oh. Begitulah SPMI. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. kembali. Oke, cukup. Oke, Assalamualaikum. Kita akhiri podcast ini. Semoga ini dapat membawa manfaat ya, Amin. tidak hanya bagi saya khususnya sebagai prodi mungkin, atau mungkin yang lain juga pasti akan ada manfaatnya. Kita akhiri ya Pak ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.